Kisi-kisi soal nomor 10. Menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Soal, posisi titik P 4,-3 jika dilihat dari titik Q -2, -7 adalah titik-titik. Kita gambar dulu. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ini titik pusat 0,0, kemudian kita gambar titik P 4, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, titik P di sini, kemudian titik Q -2, -7, -1, -2, -1, -2, -3, -4, -4, -5, -6, -7. Berarti titik Q di sini. Pertanyaannya, posisi titik P jika dilihat dari titik Q. Berarti dari titik Q kita lihat jawaban yang A 4 satuan ke kanan. Apakah benar? 1, 2, 3, 4. Ternyata salah. A salah. Terus jawaban yang B 4 satuan ke kiri. Ke kiri. 1 salah. B. Terus C 6 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya betul. Dan 4 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4. Ya betul. Berarti jawabannya adalah C. Kisi-kisi soal nomor 11. Menentukan posisi sebuah garis yang melalui dua buah titik terhadap sumbu X atau sumbu Y. Soal, garis lurus yang melalui titik P 3,4 dan Q 3,-5 akan titik-titik. Kita harus menggambar dulu titik P dan titik Q. Ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y, ini titik pusat 0,0, titik P 3,4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, titik P di sini, dan titik Q 3,-5, 1, 2, 3, -1, 2, 3, 4, 5, titik Q di sini. Garis lurus yang melalui titik P dan Q. Berarti garis lurus yang melalui titik P dan Q adalah ini garisnya. Jawaban yang A sejajar dengan sumbu X. Salah, karena sejajar dengan sumbu Y. A salah. Terus B memotong tegak lurus dengan sumbu X. Memotong tegak lurus dengan sumbu X. Ya betul, berarti B jawabannya. Kita lihat yang C memotong tegak lurus dengan sumbu Y. Salah. D tidak sejajar dengan sumbu X. Ya betul, tidak sejajar dengan sumbu X. Tetapi yang paling betul adalah B, memotong tegak lurus dengan sumbu X. Jawabannya adalah B. Kisi-kisi soal nomor 12. Menentukan posisi sebuah garis terhadap garis lain. Soal, garis G melalui titik P 8,2 dan Q -3, -5. Sedangkan garis H melalui titik R -1,5 dan titik S 6,-6. Kedua garis G dan H tersebut akan saling titik-titik.
Maka kita gambar garisnya. Ini sumbu X, kemudian sumbu Y, titik pusat 0,0, titik P 8,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, titik P di sini, titik Q negatif 3, negatif 5, negatif 1, 2, 3, negatif 1, 2, 3, 4, 5, titik Q di sini. Garis G melalui titik P dan Q. Garis G melalui titik P dan Q. Berarti garis G kita gambar dulu. Ini adalah garis G. Sedangkan garis H melalui titik R negatif 1,5. Negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5. Titik R. Dan titik S 6, negatif 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini adalah titik S. Garis H melalui titik R dan S. Garis H kita gambar dulu. Ini adalah garis H. Kemudian pernyataan yang benar kita lihat A. Memotong tegak lurus. Ini apakah tegak lurus? Kita hitung dengan busur. Iya, ternyata tegak lurus 90 derajat, betul. Berarti jawabannya A. Kemudian kisi-kisi soal nomor 13, menentukan relasi yang merupakan fungsi atau pemetaan dengan menggunakan diagram panah. Soal, diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah titik-titik. Kita lihat A punya pasangan, satu orang, punya B punya pasangan, C tidak punya pasangan. Berarti A salah. Terus B, A punya pasangan 2 orang, salah. C, A punya pasangan 1 orang, B 1 orang, C 1 orang, ya. Berarti C jawabannya. Kita lihat yang D, A punya pasangan 1 orang, B 1 orang, C 2 orang, berarti D salah. Kemudian soal nomor 14. Menentukan relasi yang merupakan fungsi atau pemetaan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Soal, diberikan himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. P, Q, R, S. Himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan fungsi adalah titik-titik. Kita lihat 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 3 punya pasangan lagi. Berarti 3 punya pasangan 2 orang. P salah. Q, kita lihat 1 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 punya pasangan, 5 punya pasangan, 6 punya pasangan. Ya, Q betul. Kita lihat R, 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 3 punya pasangan lagi. Berarti 3 pasangannya 2 orang. Berarti salah. Terus S, 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 3 punya pasangan. 3 punya pasangan 2 orang, salah. Berarti jawaban yang benar Q, yaitu B.
Kisi-kisi soal nomor 15. Menentukan aturan relasi yang bentuk penyajiannya menggunakan himpunan pasangan berurutan. Soal, suatu relasi dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan 4,2, 6,3, 8,4, 10,5. Relasi yang mungkin adalah, kita lihat ABCD. A, setengah dari 4, setengah dari 2. Salah. B, 2 kurangnya dari 4, 2 kurangnya dari 2. Salah. C, 2 lebihnya dari 4, 2 lebihnya dari 2. Benar. 6, 2 lebihnya dari 3. Salah. D, 2 kali dari 4, 2 kali dari 2. 6, 2 kali dari 3. 8, 2 kali dari 4. 10, 2 kali dari 5. Betul. Berarti jawabannya D. Kisi-kisi nomor 16. Menentukan bayangan atau peta dari suatu fungsi. Soal, suatu fungsi didefinisikan fx sama dengan 4x min 5 dengan domain x anggota negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Daerah hasil fungsi tersebut adalah titik-titik. Caranya, pertama kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 4x min 5. Kemudian x-nya kita isi dengan bilangan negatif 2, kemudian negatif 1, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 2. Pertama, x-nya kita isi dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan 4 kali negatif 2 dikurangi 5 sama dengan 4 kali negatif 2 negatif 8, negatif 8 dikurangi 5 sama dengan negatif 13. Berikutnya F, X-nya kita isi dengan negatif 1. F negatif 1 sama dengan 4 kali negatif 1 dikurangi 5 sama dengan 4 kali negatif 1 negatif 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 9. Berikutnya F 0 sama dengan 4 kali 0 dikurangi 5 sama dengan 4 kali 0, 0 dikurangi 5. 0-nya dibuang, hasilnya min 5. Berikutnya F1 sama dengan 4 kali 1 dikurangi 5 sama dengan 4 kali 1, 4 dikurangi 5 sama dengan negatif 1. Berikutnya F2 sama dengan 4 kali 2 dikurangi 5 sama dengan 4 kali 2, 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Jadi daerah hasilnya sama dengan, kita tulis dari yang terkecil yaitu negatif 13, negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3. Negatif 13, negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3. Jawabannya adalah A. Kisi-kisi soal nomor 17. Menentukan nilai peubah jika rumus fungsi dan nilai fungsi diketahui. Soal, jika fx sama dengan 3x min 11 dan fb sama dengan 4, maka nilai b adalah titik-titik. Caranya yaitu, pertama kita tulis rumus fungsinya. Fx sama dengan 3x min 11. Kemudian diketahui fb, kita tulis fb berarti x-nya diganti dengan b, maka kita ikuti 3b min 11. fb sama dengan 4, berarti fb sama dengan 4. 4 sama dengan 3b dikurangi 11. 3b sama dengan 4 ditambah 11. 3b sama dengan 15. B sama dengan 15 per 3. B sama dengan 5. Jawabannya adalah C.
Kisi-kisi nomor 18. Menentukan rumus fungsi jika diketahui dua nilai fungsi. Soal, suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan ax tambah b. Jika f3 sama dengan 8 dan f5 sama dengan 14, maka rumus fungsi fx adalah titik-titik. Caranya, pertama kita tulis fx sama dengan ax tambah b. Kemudian diketahui f3 sama dengan 8, kita tulis f3 berarti x-nya diganti dengan 3 sama dengan A kali 3 tambah B sama dengan A kali 3, kita tulis 3A tambah B sama dengan berapa? 8. Berikutnya kita tulis F5 sama dengan 14.